Halo guys, balik lagi dengan gua Asbram. Setelah 2 video kemarin kita ngebahas tentang sepeda, gua mau coba balik lagi ngebahas tentang ikan. Gue yakin kalian udah lama sih nggak ngeliat tank 1,20 meter ini. Nah sekarang gua mau coba lihat kalian ada ikan apa aja sih saat ini. Karena sebenarnya ada banyak banget perkembangan nama tank ini, keluar masuk ikan, cuman nggak sempet gua dokumentasikan. Nah gue coba dokumentasikan yang ada saat ini aja ya. Nah kita mulai dari ikan yang ini. Ini adalah Corydoras sterbai. Jadi tank ini tuh punya adek gue ya guys. Jadi kalau misalkan gue salah-salah ngebahas tentang ikan-ikan yang ada di sini, ya mohon maklum aja. Tolong dikoreksi ya. Ini namanya Corydoras sterbai. Kita punya 3 ekor di sini. Yang kelihatan tadi kayaknya gue lihat ada sempet shoot 2 ekor atau 3 ekor gitu, lupa. Nah biar lebih mudah ngebahasnya, kita coba bahas dari ikan-ikan yang dia bottom dweller dulu ya. Jadi yang biasanya di dasar-dasar dulu. Nah Corydoras sterbai ini motifnya dia bintik-bintik gitu ya. Cukup bagus sih, cuman sayangnya ikan ini ya gedenya segini-gini aja. Selanjutnya ini masih sama-sama Corydoras ya guys, cuman namanya ini Corydoras aines. Nah di tank ini tuh ada 6 ekor. Terdiri dari gua kurang paham juga berapa ekornya, cuman yang jelas ada 2 tipe ya di sini ainesnya. Ada yang biasa, maksudnya dalam artian dia sirip-siripnya standar itu kayak gini normal. Ada juga di sini gue sempet shoot yang slayer bisa dibilang ya. Jadi si sirip-sirip atas atau samping dan belakangnya itu dia panjang. Seingat gue tuh dulu awalnya ada banyak banget, cuman mungkin mati atau gimana, nggak ngerti juga. Nah ini Corydoras aines yang versi slayernya tuh, dia panjang-panjang jambulnya. Kalau kalian bisa bedain tuh ya. Kalian lebih suka yang mana guys? Kalau gue sih lebih suka yang slayer ini, kayaknya lebih lucu gitu tuh. Kalau dibandingin dengan yang normal, kelihatan ya perbedaannya ya. Kemudian ini ada brushmouth albino ya. Jadi brushmouth ini sebenarnya sapu-sapu, cuman yang membedakan adalah kalau kalian lihat di mulutnya sesuai dengan namanya, dia ada semacam kayak apa ya, kayak rambut-rambut gitulah. Cuman ini setahu gue juga, ini tolong dikoreksi aja kalau salah, tapi setahu gue brushmouth itu kalau yang betina dia nggak begitu banyak rambut-rambutnya, tapi kalau yang jantan dia akan apa ya, akan lebih tebel gitu si bulu-bulunya. Jadi semacam kayak rambutan gitulah di mulutnya itu. Ini kan nggak terlalu kelihatan, tapi agak berbeda kan dengan sapu-sapu pada umumnya. Untuk ikan yang ketiga ini mungkin kalian familiar ya, karena ikan ini itu sering banget dijadiin atau dipajang di tank display, baik itu di toko ikan hias ataupun di pasar ikan hias. Nah ini namanya rainbow shark guys, atau sebagian dari kita atau termasuk gua, ini gua kenalnya ikan ini dengan nama redfin shark. Tapi kalau kalian mau nyari di Wikipedia informasinya lebih lanjut, namanya lebih dikenal dengan istilah rainbow shark gitu. Kita cuma punya 1, dan ikan ini termasuk ikan yang cukup lama ya pertumbuhannya. Next, ini adalah ikan yang termasuk yang paling gue suka ya. Ini ikannya lucu banget sih. Namanya adalah German blue ram, atau biasa kita sebut juga dengan istilah ramirezi atau mungkin blue electric ya di pasar. Nah ini tapi versi balloon atau mungkin short body kali ya, atau short body itu beda dengan balloon. Coba tulis di kolom komentar ya guys, gimana pendapat kalian. Tapi yang jelas tadinya itu ada beberapa kayaknya, cuma entah kenapa blue electric ini beberapa kali mati di tank ini, padahal ikan lain tuh kayak baik-baik aja gitu. Apa blue electric itu agak susah ya guys? Gue juga nggak ngerti deh, harusnya sih kayaknya gampang-gampang aja. Nah kalau si German blue ram ini warnanya biru, sekarang kita punya ikan namanya Bolivian ram atau Altis spinosa. Nah ini kita punya 8 ekor, dan dia begini ya guys, kurang lebih dia agak lebih besar. Kalau menurut gua sih dia lebih memanjang ya bentukannya dibandingkan dengan blue electric itu. Kayaknya walaupun yang biasa pun kalau gue perhatiin kayaknya lebih agak bonsai dibandingkan dengan Bolivian ram ini yang cenderung agak memanjang. Terus kemudian warnanya dia cukup bagus ya, ada kuning, ada merah, terus kemudian ada corak hitam kayak tompel gitu di tengah badannya. Ya cukup menarik lah ikan ini kalau kita beli dalam jumlah yang agak banyak, karena dia nanti suka ramean gitu ya. Walaupun mungkin gak schooling banget sih, tapi
at least warnanya ini bagus ya kalau kita beli banyak, jadi menuhin isi akuarium lah. Sekarang kita masuk ke geopagusan ya guys. Setelah kita sempat melihara Winem, kemudian kita punya Balzani masih ada, Winem udah nggak ada, dan sekarang kita punya beberapa jenis geopagus lagi yang sekarang kita sedang pelihara gitu. Termasuk ini adalah geopagus Sveni ya. Kita punya 2 ekor, dan kalau dari kita kan melihara dari baby semua nih. Nah kalau dari baby ini, kalau gue perhatiin perbedaannya dengan yang lain, dia warnanya lebih cenderung agak pucat. Kemudian walaupun masih ada metalik-metaliknya gitu dari badannya, tapi menurut gue ini agak pucat, warnanya lebih ke cenderung putih gitu. Terus kemudian di bagian sirip bawahnya, sirip depan itu dia coraknya itu putih-putih gitu ya. Nah ini belum begitu bagus lah menurut gua kalau dari segi warna ketika masih ukuran size mungkin ini 6 cm atau 5 cm gitu. Nah ini geopagus juga guys, ini namanya RHT atau Red Head Tapajos gitu ya kalau bahasa sana kali ya. Nah ikan ini kita punya 2, dan menurut gua ikan ini cukup keren walaupun ini masih size mungkin 8 cm. Gue termasuk suka ya sama coraknya, jadi sirip bawahnya udah mulai panjang. Kemudian dari segi corak, nah ini ikannya, dari segi corak di buntutnya itu ada semacam kayak garis-garis putih gitu, dan menurut gue itu cukup indah ya. Cuman sayangnya bagian badannya lagi-lagi masih belum begitu berwarna. Nah tapi RHT ini memang kelebihannya bukan di badan, tapi dia terkenal di palanya. Nanti ketika sudah besar, palanya akan mengeluarkan warna kemerahan gitu ya. Jadi ntar palanya merah. Namanya juga Red Head Tapajos gitu ya. Next, ini kita punya Tigas Joli. Nah ini adalah geopagus Altifront. Dari geopagus yang lainnya, menurut gua dengan ukuran yang sama, yaitu sekitar 5-6 cm atau 7 cm, Altifront ini bagi gua yang mungkin jadi favorit gua kali ya, karena dari segi warna di badannya itu metalik hijau birunya itu keluar banget sih. Kemudian gua ngerasa badannya itu seperti mengeluarkan mungkin efek-efek agak-agak kemerahan, atau mungkin badannya mengeluarkan warna yang cenderung kemerahan gitu. Dan kalau dilihat mata secara langsung, bagi gue ini dengan size segini ini yang paling bagus di geopagusan. Kemudian geopagus yang terakhir ini adalah geopagus Dichrozoster. Jadi ada banyak banget sebenarnya di sini geopagusnya. Tapi ada satu geopagus yang gue lupa rekam guys, nggak tahu kenapa bisa kelewat ya. Itu ada geopagus Braziliensis 1 biji tapi nggak kerekam. Nah ini yang kerekam ini hanya si Dichrozoster ini. Ini cuma kita punya ada 1 ya, dan kayaknya ini kedua terbesar setelah si Braziliensis. Setelah bahas geopagusan nih guys, sekarang kita ganti sesi. Sekarang kita bahas severuman. Nah yang pertama ini adalah Green Severum. Cuman ada 1 ya. Ukurannya mungkin 9 cm mungkin atau 10 cm. Dan menurut gua ini biasa aja sih, gak bagus-bagus banget ya. Kemarin kebetulan ada sempat ngambil borongan kayaknya, dan kemudian dapat ikan ini nih, si Green Severum ini gitu. Kemudian ini ada 4 ekor ikan yang mirip sebenarnya, cuman nantinya ketika sudah besar ikan ini lebih colorful dibandingkan dengan Green Severum yang tadi. Ini adalah namanya Rotkel Severum. Ada 4 ekor, ada 2 yang agak besar, kemudian 2 lagi yang ukuran sedang kayaknya deh. Ya mirip-mirip sih ukurannya. Dia waktu dari kecil ke ukuran mungkin sekitar 7-8 cm itu agak cepat, tapi kemudian untuk tembus 10 cm atau lebihnya itu udah mulai lama ya. Kemudian di sini ada Heros SP Tapajos. Juga ada 1 ikan lagi yang mirip dengan Golden Severum yang pernah kita bahas di sini nih. Ini namanya Red Spotted Severum. Jadi dia ada banyak bintik-bintik merah di tubuhnya ya. Akhirnya kita sudah sampai di 2 ikan yang terakhir maksudnya. Nah ini ada diskus-diskusan. Kita punya 1 yang warna merah dan 1 lagi yang warna biru. Nah untuk yang warna merah ini namanya Red Marlboro. Ukurannya mungkin cuma sekitar
tiga jari atau 4 jari lah kurang lebih. Ini kita cuma ada satu ya guys. Nah kalau yang agak gedean itu yang warna biru namanya adalah leopard snake skin. Jadi mungkin bagi teman-teman yang main diskus mungkin yang lebih mengerti ya, kok ikannya jelek bro gini-gini. Ya yang kita punya ini adalah memang kualitas yang grade-nya kurang bagus. Kenapa? Karena memang kita dari awal nggak begitu berminat dengan diskus, tapi hanya sekedar penasaran aja gimana sih ngerawat diskus itu, karena diskus ini termasuk ikan yang lenje, manja, dan ya cemen lah terhadap parameter air. Kalau parameternya airnya kurang bagus, dia gampang banget mati gitu. Kita pelihara awalnya tuh 4 kalau nggak salah, dan ini udah berjalan 2 bulan kayaknya gitu. Alhamdulillah masih ada 2. Nah paling nggak kita tahu aja sih kalau misalkan melihara diskus tuh kira-kira sesulit apa, atau mungkin nggak sesulit yang kita bayangkan gitu. Nah inilah akhirnya sisanya 2 ekor ini, dan memang kita nggak fokus ke grade yang paling bagus saat ini. Gua rasa segitu aja pembahasan di video kali ini. Kalau mungkin kalian ada yang suka dengan salah satu ikan di tank 1,20 meter, tolong tulis aja di kolom komentar. Mungkin suatu hari nanti bisa gua bahas ya. Gua Asbram, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.